Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari kelas manajemen 2 Rek B. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang mengenai himpunan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Dari definisi tersebut, dapat diketahui objek yang termasuk anggota himpunan atau bukan. Notasi himpunan dilambangkan menggunakan huruf kapital, seperti A, B, C, dan seterusnya. Benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis di antara tanda kurung kurawal. Anggota suatu himpunan dinotasikan dengan lambang E terbalik seperti ini. Sedangkan yang bukan anggota himpunan dinotasikan dengan E terbalik yang dicoret. Banyak anggota suatu himpunan dinyatakan dengan N. Contoh, A adalah himpunan bilangan positif kurang dari 5. Anggota himpunan bilangan positif kurang dari 5 adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan N, A sama dengan 4. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasi himpunan kosong adalah kurung kurawal atau seperti gambar di sini. Contohnya, N adalah himpunan bilangan negatif yang lebih besar dari 0. N adalah notasi himpunan. N dalam notasi himpunan adalah N sama dengan dalam kurung kurawal karena semua bilangan negatif kurang dari 0. Himpunan semesta adalah himpunan yang membuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Notasi himpunan semesta adalah S. Contoh, misalkan himpunan P sama dengan 2, 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin dari P adalah S dalam kurung bilangan cacah atau S dalam kurung bilangan prima. Cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Dituliskan menjadi A sama dengan dalam kurung bilangan asli antara 10 dan 40. Dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut. Dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan X 10 kurang tanda kurang dari X tanda kurang dari 40 X bilangan prima. Dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Dituliskan menjadi A sama dengan dalam kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37. Pengertian variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Variabel adalah
Sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel dilambangkan dengan huruf. Variabel dalam mode ekonomi terdiri dari dua jenis, variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Sedangkan variabel eksogen adalah suatu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada. Konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan nyata yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu model tertentu. Koefisien. Koefisien adalah angka pengalih konstanta terhadap variabelnya. Parameter. Parameter didefinisikan sebagai suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah lainnya. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada contoh. Baik, sekarang kita sudah sampai di latihan dan pembahasan soal. Di sini ada tiga buah himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Untuk himpunan A, ini beranggotakan X besar sama dari 1, kecil dari 6. Himpunan B beranggotakan Y besar dari 3, kecil sama dari 6. Untuk himpunan C, ini beranggotakan Z besar sama dari 5, kecil sama dari 8. Untuk cara membacanya itu kita dimulai dari tengah, yaitu X besar sama dari 1. Langsung saja kita cari hasilnya. Sama dengan di sini untuk X besar sama dari 1, berarti besar sama dari 1 itu yaitu satunya itu masuk ya. 1 kecil dari 6. Berarti 6-nya itu tidak masuk karena tidak ada tanda samanya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk himpunan B, yaitu Y besar dari 3, kecil sama dari 6. Berarti kalau besar dari 3 di sini berarti hasilnya itu 4, kecil sama dari 6. Berarti 6 itu masuk ya, 4, 5, dan 6. Nah, untuk himpunan C, di sini sama-sama ada tanda sama. Berarti 5 ini masuk, sama-sama masuk ya. 5, 6, 7, 8. Di sini soalnya A gabungan hasil dari B irisan dari C. Ya, untuk membacanya ini seperti angka U ini adalah gabungan dan seperti angka N ini adalah irisan. Langsung saja jawab. A gabungan dan hasil dari B irisan dari C. Untuk irisan, di sini kita mencari anggota yang sama. Sini B irisan dari C. Untuk anggota yang sama itu ya adalah 5 sama 6 sama. Berarti untuk anggota kita salin dulu ya, A B irisan dari C. Untuk penyelesaiannya kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti di sini itu adalah 5 dan 6. Anggota dari A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, kita gabungkan 5 dan 6. Baik, hasilnya yaitu langsung saja kita gabungkan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk anggota yang sama itu kita jadikan 1 saja, berarti 5 sama, berarti itu kita jadikan 1 saja, berarti 5, 6. Nah, untuk yang B, di sini ada hasil dari A gabungan dari B diiriskan dari hasil A gabungan dari C. Untuk gabungan dari A dan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sini A gabungan dari himpunan B diiriskan dari hasil himpunan A gabungan dari himpunan C. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diiriskan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk mengiriskan seperti tadi kita mencari anggota yang sama. Ini 1 berarti sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk hasil dari A gabungan dari B diiriskan dari hasil A gabungan dari C, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang himpunan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.